Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Bapak Kepala BPS Kediri Muhammad Berat atas kesediaannya waktunya untuk melakukan wawancara dalam rangka untuk memenuhi tugas saya Pak sebagai campur penggerak angkatan 11 demonstrasi kontekstual pada modul pengambilan keputusan atas nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu modul 3.1 Pak. Nah, pada sesi kali ini Pak, berikut ada nanti daftar-daftar pertanyaan yang seyogianya saya mohon jawaban dari pimpinan mengenai tentang beberapa pengambilan keputusan yang selama ini menurut pengalaman Bapak bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Dan pertanyaan pertama ini Pak, mungkin mohon izin langsung dibacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini kan mengenai tentang dilema etika dan kehidupan moral. Yang mana sama-sama sudah kita pahami Pak bahwa dilema etika itu adalah kasus atau kejadian yang biasanya mengandung nilai-nilai atau kejadian yang sama-sama benar, namun saling bertentangan pada saat yang bersamaan. Sedangkan untuk kasus kehidupan moral itu adalah kejadian atau kasus yang antara benar dan salah di mata hukum. Jadi seperti itu. Menurut pertanyaan pertama Pak, dari selama Bapak memimpin atau sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana cara mengidentifikasi atau membedakannya kalau menurut pengalaman Bapak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdasarkan pengalaman saya selama ini menjadi kepala sekolah, bahwa untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan nilai etika adalah yang pertama menentukan dulu jenis kasusnya, ya. Kemudian kalau sudah diketahui jenis kasus yang terjadi, baru ditentukan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah kasus tersebut yang terjadi kembali. Saya kira itu. Jadi menurut pengalaman Bapak, kita tentukan jenis kasusnya seperti apa. Kemudian setelah diketahui jenis kasusnya, baru kita mengambil langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan kasus tersebut. Baik Pak. Kita lanjut di pertanyaan ke Bapak. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau kasus seperti ini Pak yang sama-sama benar posisinya, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Terima kasih lagi yang kedua kalinya. Untuk pertanyaan yang kedua ini biasanya itu kami lakukan dengan tetap mempertimbangkan karakter akhir, atau yang kedua menggunakan aturan-aturan yang ada di sekolah tanpa mengurangi integritas atau keberadaan sekolah itu sendiri. Artinya kita mengambil keputusan dengan tidak mengorbankan salah satu pihak, apakah siswa yang dikorbankan atau sekolah yang korban. Ya, itu namanya dalam pendidikan dikenal dengan istilah win-win solution. Ya, sekira itu. Terima kasih. Jadi pertama pertimbangan karakter dulu Pak. Karakter, kemudian Bapak juga tetap mengedepankan aturan di sekolah itu tanpa mengurangi integritas sekolahnya atau integritas pemimpin, dan menerapkan prinsip win-win solution. Jadi sama-sama kita diuntungkan. Kira-kira seperti itu. Ya, betul. Baik Pak, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Kalau mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan Pak? Sebelum mengambil keputusan, adakah biasa langkah-langkah dulu kita kerjakan atau laksanakan sebelum tiba saatnya mengambil keputusan itu? Ya, langkah-langkahnya itu tadi hampir sama dengan yang pertama, cara mengidentifikasi. Ya, setelah identifikasi ditentukan kasusnya, baru ditentukan langkah-langkah atau proses apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kalau perlu kita mengadakan rapat
dengan Dewan Guru untuk tetap mempertahankan manajemen berbasis sekolah, yaitu keputusan yang bersifat partisipatif dari semua unsur ke sekolah yang ada. Ya, sekira begitu. Baik. Pertama diidentifikasi dulu Pak ya, kemudian menentukan langkah-langkah. Setelah diidentifikasi langkah-langkah apa yang perlu diambil, kemudian sebisa mungkin sebagai pemimpin mengadakan pertemuan Melibatkan semua stakeholder sekolah. Demi mempertahankan manajemen yang berbasis sekolah. Iya, betul. Baik, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang bersifat dilema etika? Hal apa yang merupakan Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau selama ini yang paling efektif adalah itu tadi, ya, pengambilan keputusan secara bersama dari semua stakeholder sekolah, ya, supaya semua stakeholder memahami bahwa kasus-kasus seperti ini kita berusaha untuk mencegah jangan terulang kembali di sekolah kita ini. Jadi hal yang bisa saya tangkap Pak, berarti hal yang efektif Bapak lakukan itu dalam mengambil keputusan mengedepankan musyawarah seperti yang tadi, secara bersama-sama kita ambil keputusan dengan Dewan Guru kita. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang paling terberat selama ini menurut pengalaman Bapak? Iya, betul. Yang namanya keputusan Ya. dalam suatu institusi, ya, walaupun kita sudah dulu bersama dengan semua stakeholder, pasti kalau mengadakan untuk menetapkan suatu keputusan yang sudah dianggap itulah yang terbaik, ya, untuk kita semua, pasti saja di antara peserta rapat itu ada yang tidak terlalu yakin 100% akan menerima keputusan itu. Ya, sepertinya begitu. Artinya masih ada semacam pro dan kontra. Ya, pro dan kontra di antara semua yang hadir. Artinya keputusan itu tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Betul. Ya. Oke Pak, baik, pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan biasanya Pak? Ya. Untuk pertanyaan berikut ini, saya lihat ini yang sering kami lakukan kalau ada kasus, tetap juga terutama yang paling kompeten saya hubungi pertama adalah guru BK, karena memang dia kami serahkan untuk menangani kasus di sekolah. Kalau sudah disampaikan bagaimana prosedur kejadiannya, kemudian kapan terjadinya, ya, baru kami menentukan langkah-langkah untuk melakukan mencari solusi atau keputusan terkait dengan kasus yang terjadi yang sudah disampaikan tadi oleh guru BK. Ya, terima kasih. Oh, jadi tergantung guru BK-nya nih Pak. Artinya Bapak tidak bisa langsung menyelesaikan di tempat, tergantung guru BK-nya. Kalau sudah siap ya pada saat itu sudah bisa langsung ditentukan itu keputusannya. Kira-kira seperti itu tadi. Iya. Kemudian pertanyaan ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tadi ada, ya, terutama tadi guru BK. Namun pada hakikatnya yang membantu kami selama di sini menjadi kepala sekolah adalah semua stakeholder yang ada sekolah, terutama Bapak Ibu guru. Yang pertama guru mata pelajaran melaporkan kasus, kemudian guru wali kelas, kemudian yang guru BK. Setelah itu, setelah penyelesaian melaporkan semuanya kita tidak lanjuti dalam bentuk penyelesaian kasus. Apakah kasusnya perlu diputuskan secara bersama guru BK saja, ataukah ya dimusyawarahkan bersama semua stakeholder sekolah. Nah, jadi intinya di sini adalah pemberdayaan stakeholder sekolah dalam hal pengambilan keputusan.
pemberdayaan semua stakeholder. Baik Pak, pertanyaan terakhir di sesi wawancara ini Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Adakah mungkin semacam nasihat-nasihat untuk para calon-calon kepala sekolah yang berikutnya Pak dalam mengambil keputusan itu seharusnya seperti ini? Iya. Dari dalam pengambilan keputusan di suatu sekolah, kalau kita menghadapi kasus dilema etika seperti ini dalam wawancara saat ini, yang pertama itu harus kita mengedepankan, ya, pertama adalah karakter atau yang kita sudah harapkan bersama, bagaimana karakter anak didik kita, ya, karakter stakeholder sekolah, ya. Setelah itu baru kita mempertimbangkan yang kedua terkait dengan tata tertib sekolah yang ada. Ya, artinya pengambilan keputusan tidak boleh walaupun misalnya orientasi pada karakter tadi, tapi semuanya tidak boleh bertentangan atau melanggar apa yang kita sudah sepakati bersama di sekolah ini. Ya, dalam hal ini yang dituangkan dalam tata tertib sekolah. Jadi ada pembelajaran di situ tidak mengorbankan nilai integritas institusi, ya, kependidikan atau di sekolah kita ini. Sekira begitu. Poin yang sangat bagus, tidak mengorbankan nilai integritas Institusi. Ya. Saya kira demikian Pak. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan 8 informasi penting dalam sesi wawancara ini. Terima kasih atas waktu, kesempatan, nasihat, jawaban, dan saran-sarannya sebagai pimpinan. Semoga apa yang saya dapatkan di wawancara kali ini Pak bisa saya jadikan aset untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga sukses. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yunus selaku Kepala UPT SMA Negeri 7 Luwu atas kesediaannya, waktunya untuk mendukung salah satu agenda tugas kami Pak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Jadi dalam sesi kali ini kami ditugaskan untuk melakukan wawancara terhadap pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, dan saya memilih Bapak sebagai salah satu pimpinan yang saya akan wawancarai Pak dan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Jadi dalam sesi ini saya mohon kesediaannya Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan Pak. Iya. Siap. Iya. Jadi langsung saja Pak Di, kita melangkah ke pertanyaan yang pertama. Jadi kita ketahui bersama Pak sebagai pimpinan selalu saja ada kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang di mana pada kasus tersebut atau kejadian-kejadian tersebut kita seakan-akan harus memutuskan atau mengambil suatu keputusan yang mana terkadang keputusan yang akan kita ambil itu terasa berat. Ya, kenapa terasa berat? Karena beberapa kasus itu adalah sifatnya biasanya bersifat dilema yang biasa kita sebut sebagai dilema etika, di mana dilema etika itu contoh kejadiannya Pak, misalnya ada seorang siswa yang mungkin sudah kelas 12, kelas 3, dan di hujung pendidikannya dia sebentar lagi ujian akhir, sementara pada saat itu dia terkena kasus, katakanlah kasus perkelahian misalnya Pak. Jadi sebagai pimpinan biasanya kita merasa sulit bahwa ini anak mau ditindaki, mau diberi sanksi, sementara dia juga harus ujian. Nah, seperti itu kasus dilemanya Pak. Apakah anak ini akan diberikan sanksi atau tetap diikutkan ujian demi masa depannya ini anak. Terkadang kasus-kasus begitulah yang membuat kita dilema sebagai pemimpin. Dan ada juga kasus yang kedua yang bersifat bujukan moral. Nah, bujukan moral ini sifatnya dia benar dan salah di mata hukum, antara pilihan benar dan pilihan salah di mata hukum. Nah, kalau ini jelas Pak, kalau pembedaannya.
Yang biasa sulit itu adalah kasus yang bersifat dilema, seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, berkaitan dengan itu, Pak, pertanyaan nomor 1, selama Bapak memimpin selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, terima kasih. Baiklah, saya jawab pertanyaan Bapak. Di sekolah kami sebenarnya itu kami membentuk namanya ada tim PTPK, tim pencegahan penanggulangan kekerasan. Iya, Pak. Ya. Jadi tim ini yang bekerja walaupun sebenarnya dibantu oleh guru-guru yang tidak masuk dalam tim. Ya, tapi yang tim ini adalah yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang ada di sekolah yang termasuk yang kita tanyakan tadi. Jadi kalau umpamanya ada siswa yang membuat atau ada masalah, maka tentu tim inilah yang menangani. Yeah. Tentu kami di sini, di sekolah kami itu ada juga namanya tata tertib. Yeah. Jadi kalau umpamanya siswa-siswa tersebut melanggar tata tertib, ada poin-poinnya. Yeah. Jadi ada poin-poin kecuali umpamanya narkotika. Jadi itu kalau narkotika itu langsung 100, artinya langsung dikeluarkan. Tetapi kalau kasus-kasus yang lain, dilihat dulu ya berapa poinnya. Jadi kalau umpamanya masih bisa ditangani, masih bisa umpamanya siswa itu masih bisa diajak untuk berdiskusi dan masih bisa berubah, ya tentu kami tidak langsung umpamanya langsung memberi sanksi-sanksi yang misalnya dikeluarkan. Ya paling umpamanya ditangani oleh melalui BK dan tim tadi. Jadi itu yang pertama itu. Ya. Kemudian kalau umpamanya siswa-siswa itu biasanya berulang-ulang, tentu kami memberikan poin-poin yang lebih tinggi lagi. Dan biasanya kami yang siswa-siswa yang tidak bisa ditangani dan sudah tidak mau berubah, itu yang biasa kami kembalikan kepada orang tuanya. Sebentar Pak, itu dulu. Oh iya Pak. Jadi saya bisa tangkap dari Bapak bahwa cara mengidentifikasi kasusnya itu kita manfaatkan atau berdayakan tim pencegah dan penanganan kekerasan di sekolah Pak ya? Iya. Dan bersama guru-guru, bersama guru-guru yang meskipun tidak tergabung dalam tim, tapi akan membantu dan juga diberdayakan oleh bagian konselor atau BK itu sendiri Pak. Iya, betul. Iya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 Pak. Ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Jadi umumnya kalau ada kasus-kasus yang mengandung atau tapi biasanya itu adalah berupa usulan yang bagus kalau yang masalah kebaikan. Jadi itu kami diskusikan antara atas seluruh stakeholder, ya, artinya seluruh guru pegawai. Ya. Bahkan biasanya kami juga undang ketua komite untuk membicarakan masalah-masalah tersebut. Ya, apalagi kalau umpamanya menyangkut dua misalnya kepentingan yang sangat bagus. Ya. Jadi itu kalau umpamanya bagus, biasanya kami dahulukan dulu yang mendesak. Kalau ada usulan-usulan begitu seperti yang Bapak tadi katakan, yang misalnya dua kepentingan bagus, tentu yang mendesak. Ya. Kemudian setelah itu biasanya kami sampaikan bahwa kita laksanakan atau kita laksanakan dulu yang usulan-usulan dari yang satu ini. Nanti berikutnya usulan-usulan yang kedua, karena semuanya bagus. Nah, jadi itu sebentar Pak. Iya Pak, oke. Jadi saya bisa tangkap bahwa Bapak sebagai pimpinan akan memberdayakan atau memanfaatkan semua aset-aset yang ada, mulai dari stakeholder sampai di ketua komite Bapak akan libatkan untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Ya, betul. Ya, betul. Lanjut Pak, kita ke pertanyaan nomor 3. Kalau mengenai langkah-langkah Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Jadi maksudnya yang tadi itu masih menyangkut dengan pertanyaan yang
maksudnya ada usulan-usulan yang Iya, Pak. keduanya bagus. Iya, Pak. Masih Betul. itu. Iya, Pak. Masih Ya. itu, Pak. Jadi itu biasanya kami menyurat kepada kedua yang maksudnya mengusulkan Iya. kedua kepentingan yang keduanya bagus. Ya kami menyurat kepada, atau biasanya juga kalau umpamanya kalau bisa juga langsung memanggil ya ke tempat di tempat yang khusus atau di ruang khusus, biasanya ruang kepala sekolah untuk mendiskusikan masalah-masalah yang tadi itu ya, Iya, Pak. bagaimana yang sebaiknya. Jadi itu sementara Pak ya. Oke, jadi bersurat dulu, Pak ya. Bersurat dulu. Ya bersurat juga kan Dulu. banyak ya biasa juga langsung ya. Memanggil secara Ya biasanya memanggil langsung juga ya. Iya. Dan kemudian di tempat-tempat khusus seperti ruang kepala sekolah baru Ya, diselesaikan. biasanya ruang kepala sekolah untuk didiskusikan ya, atau dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan, iya Pak, betul sekali. Ya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ya. pertanyaan nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi yang saya anggap efektif itu Iya. yaitu yang kerjasama antara tim tadi itu. Oh, Ada yang tim TPPK dengan iya. BK. BK. Ya, itu sangat efektif dalam pelaksanaan atau menangani masalah-masalah tadi itu. Iya Pak. Jadi dua komponen ini Pak ya, dua komponen TPPPK Ya. ini penanggulangan pencegahan kekerasan dan bimbingan konseling sangat Ya, betul menunjang sekali, dua komponen ini Pak ya dalam pengambilan Ya. keputusan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5 Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi sebenarnya itu yang menjadi tantangan. Iya Pak. Yang pertama, terutama siswa-siswa yang masalah itu biasa susah berubah. Ya ulang-ulang ditangani baru berubah. Iya. Kemudian juga biasanya juga diundang orang tuanya. Orang tua itu sudah banyak yang takut kepada anaknya sendiri, terutama anak laki-laki. Iya. Ya, seakan-akan dia sudah melawan katanya, tapi cuma sebagian itu. Ya, itu menjadi salah satu adalah tantangan dari kami itu. Iya. Iya Pak. Jadi sepertinya tantangan terberatnya ini murid-murid kita atau peserta didik kita yang sangat susah untuk diajak berubah mungkin Pak ya, diajak kerjasama karena orang tuanya juga biasa. Orang tuanya sendiri yang ketakutan kalau anaknya yang membuat tingkah. Karena sudah melawan katanya ya. Yaitu, tapi sebagian, tidak semuanya. Ya. Oh iya, cuman sebagian kecil Pak ya. Dan itu ya, yang sebagian kecil saja. Cuma itu termasuk tantangan itu ya. Betul. Tantangan ya. Betul Pak. Oke. Baik, kita ke pertanyaan ke-6 Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi itu keduanya tadi kami lakukan, yaitu biasanya ada jadwal. Kalau jadwal itu kan biasanya yang dilema etika itu biasanya siswanya kalau melakukan suatu yang dilema etika itu biasanya sudah tidak ke sekolah. Iya. Tentu itu kami bikinkan jadwal untuk mengundang, termasuk dengan orang tuanya, dengan siswa tersebut. Tetapi kalau ada juga biasa siswa yang langsung atau diketahui bahwa dia ada masalah di sekolah, itu biasanya langsung kami panggil kalau siswanya ada di sekolah. Nah, jadi ada dua biasa yang kami lakukan, biasa secara langsung, biasa juga dengan melalui surat atau menyurat kepada orang tua dan siswa tersebut untuk diselesaikan di sekolah. Itu tadi dengan terutama dengan BK tadi dengan TPPK. Ya Pak. Jadi sifatnya fleksibel Pak ya. Jadi kalau bisa diselesaikan langsung di tempat kita selesaikan. Namun kalau untuk kasus-kasus tertentu yang muridnya sudah tidak ke sekolah, kita akan lakukan penjadwalan. Begitu Pak ya? Penjadwalan. Iya. Baik Pak, kita ke pertanyaan nomor 7.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi itu tadi yang membantu kami itu, membantu saya itu, terutama yang tim tadi itu, tim dengan BK Iya, yang membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah etika tadi itu. iya, iya, Pak. Ya, Oke. dilema etika tadi ya. Iya, jadi sekali lagi kedua tim ini sangat membantu Pak ya dalam pengambilan keputusan. Iya, saya sangat membantu sekali. Ya. Iya, iya. Baik Pak. Akhirnya kita tiba di pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Dan ini merupakan mungkin sekaligus nasihat bagi kami, wejangan bagi kami Pak, sebagai generasi penerus yang akan mungkin suatu saat akan menjadi pemimpin Pak. Silakan. Ya, baiklah, pengalaman yang selama ini bahwa dalam suatu organisasi termasuk sekolah itu bahwa tidak selamanya mulus. Ya, ada saja siswa yang misalnya bandel, ada yang mengalami atau dilema etika tadi itu. Iya. Bahkan ada siswa yang sama sekali susah diselesaikan. Iya. Ya, itu biasanya siswa tersebut kalau memang tidak bisa diselesaikan, dikembalikan. Jadi itu saya sampaikan Bapak sebagai saran bahwa dalam satu organisasi terutama sekolah itu bahwa siswa-siswa itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda karakternya. Ya, ada siswa yang penurut, ada siswa yang umpamanya tidak mendengarkan sama sekali guru. Jadi itu yang menjadi masalah itu. Jadi yang utama itu Pak adalah bahwa kita mengetahui karakter masing-masing setiap siswa. Iya Pak. Oke, baik. Saya bisa tangkap Pak bahwa pembelajaran yang berharga dari pengalaman Bapak itu bagaimana sebagai pemimpin kita pintar-pintar dalam mengetahui menangkap karakter murid, karena karakter setiap murid itu kan beda-beda Pak ya. Jadi beda-beda juga penanganannya. Ya, betul. Iya Pak. Baik Pak, semua pertanyaan alhamdulillah sudah saya pertanyakan, dan dari Bapak juga saya mendapatkan jawaban yang sangat-sangat esensial, sangat-sangat bermutu, dan pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bapak Yunus selaku pimpinan atau kepala sekolah di UPT SMA Negeri 7 Luwu Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri sesi wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.